Bambu petung biasanya ruasnya lebih panjang-panjang. Nah, masalahnya di bambu itu ada di ruas dan ada di ujung. Makanya tidak disarankan tadi yang bagian ujung itu tidak disarankan untuk dipakai karena dia itu tadi lebih suka bengkok, terus larinya goyang atau bergetar, biasanya bergetar, goyang atau bergetar. Terus ruasnya itu gampang patah. Nah, disarankan pada bagian nok itu pada bagian ruas juga. Nah, gitu. Untuk menyiasatinya seperti itu. Bagian ruas itu digunakan pada bagian nok juga. Nah, jarang sekali bambu petung yang panjang sesuai dengan tarikan di masyarakat Indonesia. Di Indonesia biasanya di antara 28 atau 29. 29 in. 28 atau 29. Dan jarang sekali yang ada ruas ke ruas itu 28 in atau 29 in. Biasanya di bawahnya itu. Ya, nggak apa-apa. Gimana caranya? Bagian ruas itu taruh belakang aja, mendekati nok. Nah, gimana caranya? Pokoknya ruas itu mendekati nok atau bagian belakang. Tapi kalau kita mau cari anak panah yang sekitar 26, 27 in, itu masih ada yang tanpa ruas. Nah, kalau yang tanpa ruas ini gimana noknya? Nah, noknya sama. Nanti dari yang tanpa ruas itu carilah, ditimbang boleh, diukur tengah, ya, diukur tengah terus ditimbang. Bagian mana yang berat itu yang dikasih poin. Bagian mana yang berat itu yang dikasih poin. Biasanya kan meskipun kita ukur seimbang ya, panjang seimbang, dia akan berat sebelah. Itu sudah pasti. Karena entah itu kandungan airnya di sisi yang satunya lebih banyak atau serutannya beda sebelah. Nah, yang paling berat itu kasih poin. Nah, sisi satunya untuk knob. Sama seperti itu. Kayu pun demikian. Pada bagian yang berat itu untuk poin. Pada bagian ringan itu untuk knob. Kalau dalam buku itu metodenya dicelupkan dalam air. Nah, siapa yang tenggelamnya lebih tenggelam, bagian yang tenggelam itu yang dipakai untuk poin. Nah, kalau saya lebih kepada ditimbang, diukur, ambil tengahnya kemudian ditimbang. Daripada anak panah saya basah. Nah, otomatis lama lagi ngeringin lagi. Karena, oke, ini dari bahan safnya aja, Oke, ada lagi? Monggo, langsung aja. Jadi kita semi diskusi aja. Mungkin ada pengalaman pribadi yang kok menemukan hal seperti ini ya, beda. Monggo. Jadi yang saya katakan 10 itu tidak harus 5 tambah 5. Boleh. Untuk yang karbon belum dijelasin. Kenapa? Yang natural, yang karbon platinum. Kalau yang pabrikan ini sudah pasti bagus ya. Sudah pasti bagus. Jadi saya rasa kalau istilahnya, kalau teman-teman sudah mempelajari ini, mau mengaplikasikan karbon itu mudah. Kalau ini sudah istilahnya sudah menguasai atau nggak tahu basicnya, kita mau pakai karbon, mau pakai pokoknya non natural itu akan lebih mudah. Nah, perlunya di sini. Kenapa sih sampai perlu itu tadi? Karena kita nggak bisa memilih bahan sih sekarang. Ya kan, kita nggak bisa memilih bahan karena kita nggak bisa memproduksi sendiri. Sudah banyak, kalau mau memproduksi sendiri ya bisa, cuman akan membutuhkan beberapa alat dan beberapa proses, mungkin bisa lebih lama. Ternyata ada teman-teman yang lebih konsen ke sana, tidak membuat anak panah tapi membuat bahannya saja. Nah, kan bisa saling kita keterkaitan ya, kayak gitu. Tapi kaidah ini harus kita pegang karena apa? Dengan begitu kita bisa melihat, oh bahan ini bagus, oh ini bahan jangan digunakan, daripada kalau digunakan di teman kita terus patah, melukai kan beresiko. Nah, kemudian dipakai kok cepet bengkok, sama aja. Ini kaidah ini harus kita pegang. Oke.